Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan materi tentang penilaian kelayakan usaha dengan dosen pengampu Siti Sunaida SHI SPD MM. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama, Aziza Husna Wildan Gunawan dengan 3 NIM akhir 007. Yang kedua, Aniza Rahmasari dengan 3 NIM akhir 039. Yang ketiga, Diki Satria Yulianto dengan 3 NIM akhir 145. Dan yang terakhir, Lutfiah Intan Sadidah dengan 3 NIM akhir 191. Bab yang dibahas kelompok 6 yang pertama, pengertian kelayakan usaha. Yang kedua, tujuan studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, aspek-aspek dalam penelitian. A. Pengertian kelayakan usaha. Kelayakan usaha atau bisnis atau disebut juga analisis proyek adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini, pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha. Dalam menyusun studi kelayakan bisnis, lebih banyak digunakan perhitungan yang bersifat kuantitatif, yaitu berhubungan dengan perkiraan, penafsiran, dan peramalan tentang berbagai peluang dan tantangan dalam dunia usaha yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Terutama masyarakat yang bergerak dalam bidang dunia usaha, bermacam-macam peluang, dan kesempatan yang ada dalam kegiatan dunia usaha. Telah menuntut perlu adanya penilaian sejauh mana kegiatan atau kesempatan tersebut dapat memberikan manfaat atau benefit bila diusahakan. Kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan suatu kegiatan usaha atau proyek. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari sarana mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu kegiatan bisnis tersebut. Dengan demikian, studi kelayakan yang juga sering disebut dengan feasibility study merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang telah direncanakan. Untuk poin selanjutnya yaitu tujuan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan suatu usaha atau proyek sangat diperlukan agar usaha tersebut tidak akan sia-sia atau tidak membuang uang, tenaga, pikiran secara percuma, serta tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di masa yang akan datang. Bahkan, adanya usaha atau proyek diharapkan dapat memberikan keuntungan serta manfaat kepada berbagai pihak. Paling tidak ada 5 tujuan mengapa sebelum suatu usaha dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu 1. Untuk menghindari risiko kerugian. Studi kelayakan bertujuan untuk menghindari risiko kerugian di masa yang akan datang, yang penuh ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan,
akan terjadi atau terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, untuk memudahkan perencanaan. Ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dapat mempermudah kita dalam melakukan perencanaan. Perencanaan meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Dalam perencanaan sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai waktu tertentu. 3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Berbagai rencana yang sudah disusun sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana bisnis telah memiliki pedoman yang harus dikerjakan. Pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematik sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Rencana yang sudah disusun dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha atau proyek sesuai rencana akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah disusun. Pelaksana usaha dapat sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena merasa ada yang mengawasi, sehingga tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu. Yang terakhir, memudahkan pengendalian. Adanya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat mendeteksi terjadinya suatu penyimpangan, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menilai peluang proyek bisnis. Apakah proyek tersebut layak dilanjutkan ataupun tidak? Jika memang proyek layak diteruskan, maka bisa ditentukan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi perusahaan maupun bisnis dari risiko rugi. Manfaat studi kelayakan bisnis. Selain tujuan di atas, studi kelayakan juga mempunyai manfaat, yaitu 1. Memudahkan planning. Melalui studi kelayakan, seseorang akan lebih mudah dalam membuat perencanaan bisnis. Tentunya, rencana bisnis yang ada lebih baik telah disusun terlebih dahulu. Nantinya, jasa studi kelayakan bisnis akan memeriksa dan memberikan evaluasi yang tepat sesuai dengan keadaan dunia bisnis dan ekonomi saat ini. Yang kedua, evaluasi rencana bisnis. Pakar studi kelayakan bisnis juga akan melakukan evaluasi pada semua lini rencana bisnis. Tentunya, terdapat banyak bagian dari bisnis plan seperti keuangan, SDM, teknologi, pemasaran, dan lainnya. Semua bagian tersebut akan diperiksa apakah baik atau tidak. Pastinya pemilik usaha dapat memperoleh gambaran besar dari rencana bisnis yang dimiliki. Dan yang ketiga, mendapatkan masukan. Salah satu manfaat terbesar dari studi kelayakan ini adalah dapat memperoleh masukan yang bermanfaat. Tentunya masukan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan bisnis serta pasar. Tentu masukan tersebut akan berguna dan memudahkan Anda dalam membuat keputusan yang tepat.
Kemudian C. Pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian melalui studi kelayakan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan terhadap usaha atau proyek yang akan dijalankan. Perusahaan yang melalui studi kelayakan akan mempertanggungjawabkan hasilnya sehingga pihak-pihak yang berkepentingan yakin dan percaya atas hasil studi kelayakan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik usaha. Para pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap hasil analisis studi kelayakan yang telah dibuat karena mereka tidak mau jika dana yang ditanamkan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, hasil studi kelayakan yang sudah dibuat benar-benar dipelajari oleh para pemilik apakah akan memberikan keuntungan atau tidak. Yang kedua, lembaga keuangan. Jika modal perusahaan berasal dari dana pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, pihak mereka pun sangat berkepentingan terhadap hasil kelayakan yang telah dibuat. Bank atau lembaga keuangan lainnya tidak mau kredit atau pinjaman yang diberikan macet akibat tidak layaknya usaha atau proyek yang dijalankan. Oleh karena itu, untuk usaha-usaha tertentu, pihak perbankan akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu secara mendalam sebelum pinjaman dikucurkan kepada pihak peminjam. Ketiga, pemerintah. Bagi pemerintah, pentingnya studi kelayakan adalah untuk meyakinkan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat bagi para perekonomian secara umum maupun gaji masyarakat luas. Seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pemerintah juga berharap usaha yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan baik terhadap manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, masyarakat luas. Bagi masyarakat luas, adanya bisnis akan memberikan manfaat seperti tersedianya lapangan kerja baik bagi pekerja di sekitar lokasi proyek maupun bagi masyarakat lainnya. Manfaat lain adalah terbukanya wilayah tersebut dari ketertutupan atau terisolasi. Dengan adanya usaha akan terjadi sarana dan prasarana berupa fasilitas umum seperti jalan, jembatan, listrik, telepon, rumah sakit, sekolah, sarana ibadah, sarana olahraga, taman, dan fasilitas lainnya. Yang terakhir, manajemen. Hasil studi kelayakan usaha merupakan ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan tugasnya. Kinerja tersebut dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai sehingga terlihat prestasi kerja pihak manajemen yang menjalankan usaha. Kemudian D. Aspek-aspek dalam penilaian. Dalam pembuatan dan penilaian studi kelayakan hendaknya dilakukan secara benar dan lengkap. Setiap tahapan memiliki berbagai aspek yang harus diteliti, diukur, dan dinilai sesuai dengan ketentuan. Masing-masing aspek tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Maka apabila salah satu aspek tidak dipenuhi, perlu dilakukan perbaikan atau tambahan. Secara umum, prioritas aspek yang perlu dilakukan dalam studi kelayakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan, kapan, dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut. Dokumen yang diperlukan meliputi yang pertama,
bentuk badan usaha serta keabsahannya, dan untuk badan usaha tertentu, contohnya perseroan terbatas atau yayasan yang harus disahkan oleh Departemen Kehakiman. Yang kedua, tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selain dokumen di atas, perusahaan harus memiliki izin-izin tertentu sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan. Izin-izin tersebut antara lain surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat izin usaha industri atau SCUI, izin usaha tambang, izin usaha untuk perhotelan dan pariwisata, izin usaha farmasi untuk rumah sakit, izin usaha peternakan dan pertanian, izin domisili, misal di mana lokasi perusahaan atau proyek berada, izin gangguan, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin tenaga kerja asing apabila perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Selain dokumen di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah penelitian dokumen lainnya sebagai berikut. Yang pertama, bukti diri KTP atau SIM, sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB, serta surat lainnya yang dianggap perlu. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Faktor ada tidaknya konsumen yang akan membeli dan besarnya pasar yang ada perlu diketahui terlebih dahulu. Di samping itu, perusahaan juga harus mengetahui perilaku konsumen sebagai calon pembeli dan pesaing yang ada, baik saat ini maupun yang akan datang. Setelah itu, perusahaan mengatur strategi pemasaran yang tepat untuk meraup konsumen. Dalam aspek pasar dan pemasaran, hal-hal yang perlu dijabarkan adalah: yang pertama, ada tidaknya pasar, yaitu konsumen calon pembeli. Jika ada, seberapa besar pasar yang ada, yaitu berupa pasar nyata dan pasar potensial. Yang ketiga, bagaimana peta kondisi pesaing, terutama untuk produk sejenis sekarang. Yang keempat, bagaimana perilaku konsumen menyangkut selera dan kebiasaannya. Dan yang terakhir, strategi apa yang harus dijalankan untuk memenangkan persaingan dan merebut pasar yang ada sekarang dan yang akan terjadi. Untuk mengetahui ada tidaknya pasar dan seberapa besarnya pasar, baik pasar nyata, pasar potensi pasar yang ada, maupun perilaku konsumen, maka diperlukan riset pasar dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, strategi produk. Yang kedua, strategi harga. Yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi. Dan yang keempat, strategi promosi. 3. Aspek keuangan. Dalam aspek keuangan yang harus digambarkan adalah jumlah investasi, biaya-biaya dan pendapatan yang akan diperoleh. Besarnya investasi berarti jumlah dana yang dibutuhkan, baik untuk modal investasi, pembelian aktiva tetap maupun modal kerja, dinilai kelayakan usaha melalui metode penilaian investasi. Metode penilaian yang akan digunakan antara lain payback period atau PP adalah teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengambilan investasi suatu proyek atau usaha, yang artinya seberapa lama uang yang diinvestasikan itu akan kembali. Kemudian average rate of return atau ARR adalah cara mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Kemudian net present value atau NPV atau nilai bersih sekarang adalah perbandingan PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Selisihnya maka dinamakan net present value atau
PIV. Kemudian internal rate of return atau IRR adalah alat untuk mengukur tingkat pembelian hasil intern. Kemudian profitability index atau PI atau benefit and cost ratio atau B atau C ratio adalah rasio yang mengukur dengan membandingkan antara penerimaan bersih yang akan datang dengan nilai sekarang dengan mengeluarkan investasi selama umur investasi. Kemudian break even point dan rasio-rasio keuangan. Keempat, ada aspek teknis atau operasional. Aspek teknis atau operasional digambarkan secara lengkap mengenai pertama, lokasi usaha, baik kantor pusat, cabang, pabrik, atau gudang. Penelitian mengenai lokasi meliputi berbagai pertimbangan, apakah harus dekat pasar, bahan baku, tenaga kerja, pemerintahan, lembaga keuangan, pelabuhan, atau pertimbangan lainnya. Kedua, penentuan layout gedung, mesin, dan peralatan, serta layout ruangan sampai pada usaha perluasan selanjutnya. Ketiga, teknologi yang akan digunakan. Penggunaan teknologi padat karya atau padat modal. Jika menggunakan padat karya, maka akan memberikan kesempatan kerja. Namun, jika padat modal, justru sebaliknya. Kelima, aspek manajemen atau organisasi. Dalam aspek manajemen dan organisasi yang perlu diteliti dan dinilai adalah pertama, pemilik usaha atau jumlah dan komposisi modal. Kedua, pengelola usaha atau manajemen dengan jumlah serta kualifikasi atau pendidikan dan pengalaman. Ketiga, struktur organisasi ada sekarang, serta gambaran mengenai jabatan. Keempat, rencana kerja seperti pencapaian target, sasaran, dan tujuan. Keenam, aspek ekonomi sosial. Gambaran dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek tersebut dijalankan. Pengaruh tersebut terutama terhadap ekonomi secara luas, serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak ekonomi menggambarkan, pertama, jumlah tenaga kerja yang tertampung, baik yang bekerja di pabrik ataupun masyarakat di luar lokasi pabrik. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Demikian pula perusahaan perlu mencantumkan dampak sosial yang ada dalam hasil penelitian. Dampak sosial yang muncul akibat adanya usaha berupa tersedianya sarana dan prasarana antara lain pembangunan jalan, pembangunan jembatan, penerangan, sarana telepon, sarana air minum, tempat kesehatan, lembaga pendidikan, sarana olahraga, sarana ibadah, dan sarana lainnya. Dan yang terakhir, ada aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkungan merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini karena setiap proyek yang dijalankan akan memiliki dampak sangat besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Dampak lingkungan yang perlu diperhatikan antara lain terhadap tanah, terhadap air, terhadap udara, dan terhadap kesehatan manusia. Pada akhirnya, pendirian usaha akan berdampak terhadap kehidupan fisik, flora, dan fauna yang ada di sekitar usaha secara keseluruhan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak materi dari kelompok kami. Dengan harapan apa yang sudah kami sampaikan, semoga teman-teman semua bisa memahami dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.